Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Serambi The Grace ya teman-teman. Sobat-sobat The Grace ini. Nah, ini sudah ada beberapa peserta yang gabung. Ya, kalau masih pertama ya minta tolong untuk mic-nya dimatikan dulu aja ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan ya untuk bertemu kembali dalam acara ini ya Serambi The Grace yang tentunya kita sudah beberapa kali mengadakan dari The Gria Islam atau The Grace itu mengadakan acara Serambi The Grace ini gitu. Dan sebelum lebih jauh lagi, nah ini saya mau perkenalan dulu. Sebelumnya saya Denny Prasetyawan, salah satu tim The Grace ya. Dan pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk menjadi MC ya untuk acara pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berkenan ya untuk mengikuti acara. Alhamdulillah ini sudah ada berapa? 8 orang ya yang gabung. Nah, baik. Sebelumnya saya mau ini minta beberapa untuk perkenalan dulu ya, nggak apa-apa ya. Sambil nyapa-nyapa santai dulu. Ini ada Mas Arya Pratama. Nah, Assalamualaikum Mas Arya Pratama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Mas Arya Pratama ini dari mana ini? Saya profesinya apa? Saya dari Tulungagung, untuk profesi cuma tukang gambar. Tukang gambar, tapi bahasa ininya arsitek ya? Siap, gitu. Arsitek dari Tulungagung tadi, ya baik. Siap. Terus ada Dira Galih Fradiha. Loh, langsung live meeting. Terus ada Lutfiah Rohim. Nah, boleh perkenalan dulu. Aslinya mana, terus profesinya? Halo, Lutfiah. Masih mengikuti ya? Oh, sepertinya ini masih ke belakang mungkin ya, Lutfiah. Terus ada Rustan Nire ya, Rustan Nire. Nah ini dari mana ini, Rustan Nire? Terus profesinya apa? Halo, Rustan Nire. Ini enggak ngerespon. Mungkin masih ke belakang juga. Terus ada Bibit Santosa gitu. Cuman ini enggak ada mic-nya ternyata. Bibit Santosa. Terus alhamdulillah ada yang baru gabung, Wawan HR ya. Mungkin bisa perkenalan dulu Mas Wawan atau Pak Wawan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aslinya dari mana, terus mungkin profesinya sebagai apa gitu? Monggo Pak Wawan. Saya dari Bandung, Mas. Dari Bandung. Saya kebetulan baru mulai jadi developer pemula. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Semoga kedepannya lancar nggih Pak Wawan. Terima kasih Mas. Baik. Itu dari teman-teman yang sudah gabung di acara pada kesempatan kali ini. Mungkin sedikit pembuka, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau diskusi ya terkait urgensitas memahami RAP dalam perencanaan pembangunan ya.
Jadi seperti yang kita tahu, RAP itu adalah salah satu produk perencanaan ya, yang di situ terdapat beberapa detail ya terkait rencana anggaran, rencana penjadwalan proyek ya, terus juga rencana volume material dan beberapa detail-detail yang lain gitu. Nah, pertanyaannya sejauh mana sih kita harus memahami RAP itu sebagai sesuatu yang penting gitu ya, sesuatu yang penting untuk pembangunan proyek ya. Jadi nanti lebih detailnya akan dijelaskan oleh dua pemateri atau narasumber ya, yang insya Allah sangat istimewa. Yang pertama ada Mas Iqbal Arsitek. Nah, mungkin Mas Iqbal bisa ini dulu, menunjukkan wajahnya dulu. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini yang insya Allah sudah ini rutin mengisi acara Serambi Degris. Ya, ada Mas Iqbal. Kemudian pembicara kedua ada Mas manggilnya Gus Nasir itu aja ya. Ya, Gus Nasir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Mas Nasir di sini. Oh, Mas Nasir ya. Ya, ada Mas Nasir. Backgroundnya dari owner NSR ya. Dari NSR. Masya Allah. Ya, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya beri kesempatan untuk Mas Iqbal dulu untuk menyampaikan ya bahasan sebagai diskusi nanti ya. Ya, monggo Mas Iqbal untuk menyampaikan materinya ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsir untuk kesempatannya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan sedikit berbagi ya terkait tentang RAP, bagaimana kemudian posisinya di dalam proses pembangunan. Ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan tentang RAP, apa bedanya dengan RAB? Nah, gitu Mas Denny. Ya, sebelum masuk RAP ini kita harus tahu dulu lah manfarku, kalau katanya Gus Nasir, manfarku baina RAB dan RAB. Jadi sebagaimana kemudian kita pahami bersama ya, secara prinsip RAB itu rencana anggaran biaya. Biasanya digunakan untuk pengajuan penawaran sebagai quotation dan bersifat fix. Semisal kontraktor gitu mau masukkan penawaran kepada developer, nah, dia akan mengajukan RAB. Nah, itu gambaran dari RAB secara prinsip. Nah, sedangkan RAP adalah rincian anggaran pelaksanaan. Jadi bagaimana kemudian yang tersaji dari RAP ini adalah rinciannya, baik berupa rincian kebutuhan material, upah atau tenaga kerja, kemudian juga alat. Ya. Nah, ini produk dari RAP secara prinsip. Nah, kemudian kenapa kemudian kita perbandingkan ya, dan kemudian kita lebih konsen kepada RAP tidak RAB. Ya, ini urgensitasnya RAP ini ya. Yang pertama kaitannya sama persepsi akad. Ya, kalau di RAB ini kan antara bahan dan jasa, bahan dan upah, termasuk kemudian di dalamnya profit itu kan
bisa kita katakan lamsam per item pekerjaan. Misal pekerjaan dinding, gitu ya. Pekerjaan dinding bata ringan. Gitu. Berapa per meter persegi? Nah, RAB itu langsung penawaran satuan yang itu mencakup itu semua. Nah, di sini saya memandang ya, memiliki point of view ya, terkait akad ini. Kenapa kemudian menggunakan RAP? Ya. Karena tadi RAP itu fix ya, sifatnya fix. Kalau penawaran ya segitu ya. Kalau ada kurang lebihnya itu resiko. Resiko pekerjaan. Salah ngitung ya salahnya. Nah, kalau di RAP ini saya memahami bahwasanya harus dipisahkan antara akad bahan dan akad tenaga. Jadi ada pemisahan akad. Kenapa? Karena secara syarak ya ini tidak bisa digunakan tidak bisa digunakan dengan pendekatan selain al-bai' gitu. Misal istisna gitu. Tentu ini terhadap objek objek bangunan. Ya, bangunan rumah gitu. Tapi tentu akan berbeda kalau yang jadikan objek ini objek furnitur ya. Jadi ini konteks objeknya adalah objek bangunan rumah atau yang semisal. Ini katanya sama persepsi akad. Sehingga memudahkan dari sisi perincian bahannya, kemudian juga perincian tenaganya. Yang kedua, urgensitas dari RAP ini sebagai apa? Sebagai acuan negosiasi. Ya, misal kita mau melakukan mensubkan pekerjaan gitu. Sebagai developer mau mensubkan pekerjaan. Nah, orang yang masukkan penawaran baik dari sisi bahan ataukah kemudian dari sisi jasa itu kita bisa mengetahui apakah masuk akal ataukah tidak. Kita bisa kemudian memutuskan ini terlalu mahal ataukah mungkin bisa jadi terlalu murah karena mencari proyek ya, yang penting dapat proyek gitu. Nah, ini kita bisa lakukan kontrol. Kita bisa mengetahui di dalam proses negosiasi. Atau bahkan kemudian yang ketiga, ya kita juga akan mengetahui apa RAB ini sebagai dasar penjadwalan. Kapan kemudian material itu harus didatangkan, kapan tenaga kerja harus didatangkan. Ya, semisal baru tahap pondasi, ya, kita membutuhkan belum membutuhkan cat, gitu. Kita nggak perlu beli cat dulu. Ya, kita bisa atur cash flow itu untuk disediakan nanti. Gitu. Atau kemudian kita beli bata ringan gitu. Kita nggak perlu membelinya langsung untuk 1 unit rumah misal, atau 10 unit rumah gitu. Tapi kita bisa bagi gitu. Kebutuhannya berdasarkan apa? Berdasarkan progres pekerjaan. Jadi untuk tenaga kerja, material itu kita tahu gitu. Kapan kita setkan untuk mendatangkan. Jadwal mendatangkan material dan jadwal untuk mendatangkan tenaga kerja. Kalau masih pondasi butuhnya tukang batu, kita belum perlu untuk finishing cat ya kan. Masih nanti gitu. Masih nanti. Jadi kita bisa atur itu. Yang keempat, sebagai apa? Sebagai dasar monitoring dan evaluasi penggunaan material dan tenaga kerja. Nah, kadang di sini ketika ada penawaran masuk ya dengan persepsi RAB misal, harga dindingnya sekian, itu speknya berapa? Gitu. 1 banding berapa? Gitu. Misal dikatakan 1 banding 6 untuk pekerjaan plesteran dinding. Nah, 1 banding 6 itu ini dibutuhkan semen berapa sak, dibutuhkan pasir berapa rit, berapa rit haul ataukah truk, tergantung posisi site. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai apa? Monitoring.
bagaimana kemudian materialnya, apakah over ya belinya kelebihan, ya, ataukah kemudian ketika di dalam proses pelaksanaan, apakah ada pemborosan. Jadi kita bisa juga gunakan melakukan evaluasi di dalam metode kerja. Saya bangun nih, ya semen plaster diceplok gitu kan. Kadang kan ada beberapa yang masih bisa dipakai itu kan jatuh ya semen-semennya itu. Ketika kita mlester gitu. Nah, kita bisa siasati di bawahnya apa supaya semen itu enggak habis terbuang dengan percuma mengeras ya, karena jatuh itu ketika dirapikan kita bisa siasati taruh papan gitu. Ditaruh papan di bawahnya. Ketika mlester, ketika melakukan perapihan, sisa semen ini masih bisa kita pakai lagi. Biasanya kalau mlester itu kan semen-semen jatuh itu kan ada. Gitu. Nah, ini bisa menjadi salah satu evaluasi di dalam metode pelaksanaan, di dalam proses kerja. Termasuk kemudian halnya dengan tenaga kerja. Dengan tenaga kerja, apakah kemudian tenaga kerja ini sudah sesuai dengan target waktu atau tidak? Nah, ini pengalokasiannya ini bisa di dalam mana? Ya, ketika RAP itu dijadikan dasar penyusunan kurva S sebagai kendali progres, nah kita tahu ini proyeksi kita, kemudian realisasinya ini ada gap enggak? Gapnya masih bisa ditoleransi enggak? Setidaknya dengan dasar ini kita bisa menyusun kurva S dan kita bisa mengetahui apakah habisnya bahan dan tenaga kerja ya, upah itu cash out yang kita keluarkan ini sesuai dengan progres. Jangan-jangan yang sudah kita keluarkan persentase biayanya misal sudah di 29%, tapi pekerjaan kok masih 7%. Nah, ini kita bisa lakukan keputusan ya. Kita bisa membuat keputusan apakah ada problem di material atau ada problem di tenaga kerja. Tapi kalau tadi ya selisih antara 7 ke 20% ini sudah loss-nya terlalu banyak ya, beberapa pekan itu sudah. Nah, ini kita bisa mengetahui atau melakukan monitoring terhadap hal itu. Baik dari sisi penggunaan materialnya, ya, kapan didatangkan, diprogres ke berapa, kemudian juga dari sisi upahnya, tenaganya. Nah, ini akan membantu proses realisasi ya, sesuai atau enggak. Apakah terlalu besar gap-nya ataukah tidak. Dan ini urgensitas dari sisi yang pertama tadi dari sisi persepsi akad, yang kedua dan seterusnya tadi kaitannya sama monitoring pekerjaan, kemudian juga menjadi dasar penyusunan kurva S sebagai kendali progres. Nah, ini penting bagi siapa? Kalau posisi kita sebagai pelaksananya, kontraktornya, ya mesti harus tahu gitu. Kita habisnya berapa bahan, belinya berapa gitu kan. Ini kita harus mengetahui. Atau kemudian posisi kita sebagai developer tadi pentingnya di mana kita tahu itu. Orang yang kita amanahi di lapangan ini sesuai atau enggak. Kalau ada hal yang tidak sesuai, bagaimana pertanggungjawabannya? Jadi kita bisa lakukan evaluasi. Apakah ada problem pada metode kerja, ataukah ada main mata terhadap proyek, baik itu pada poin bahan ataukah upah. Ini hal-hal yang kemudian akan membantu kalau konteksnya developer ataukah end user, pemilik rumah itu bisa mengetahui progresnya. Nah, ini bagaimana kemudian contohnya? Contoh bagaimana kita ingin mengetahui kebutuhan suatu bahan ya, suatu bahan. Semisal pekerjaan dinding, ya, dinding bata merah.
anggap ada pekerjaan dinding dengan luas bidang 4 meter tingginya dikali 2,5 meter. Ininya ya, panjangnya 4 meter, tingginya 2,5 meter. Nah, kira-kira berapa ini kebutuhan material? Kira-kira berapa? Apakah kemudian kita serahkan aja ke tukang hitungan gitu? Ataukah kemudian kita tahu beres kepada orang yang kita subkan gitu? Yang penting nilainya sekian gitu. Nanti kalau semisal, loh kok ternyata lebih? Ya kalau kita nggak punya kontrolnya, kita nggak tahu apakah lebihnya itu memang karena kenaikan harga ataukah dimainkan gitu oleh orang lapangan. Nanti orang lapangan, oh nggak bisa per meter dindingnya sekian. Gitu. Ini harga naik semuanya. Nah, ini kita tahu landasannya, kita tahu dasarannya. Berapa kebutuhan materialnya? Nah, kira-kira berapa Mas Denny? Kalau ada 10 meter persegi. Nah, kira-kira berapa Mas Denny? Apa ya? 10 kali koefisien. Ada koefisiennya lupa, koefisiennya nggak hafal. Iya. Kalau koefisien bata itu kan sekitar 67-an ya. Sampai 70. Nah, 70 itu kalau di SNI itu dia spare-nya kalau ini ada bata yang pecah atau ada bata yang di dalam perjalanan jatuh atau kalau pas kita lagi naruh bata, kadang kan di proyek ada anak kecil gitu kan, mainan sepak bola batanya diambil. Nah, itu kalau di SNI itu ngasih spare di situ. Nah, kalau di BOW ya analisis dulu zaman Belanda itu koefisiennya 80. Alokasi untuk per meter persegi. Ya banyak banget ya. Nah, ini berapa kebutuhan materialnya? Kalau ada dinding dengan luas bidang 10 meter persegi, kita bisa hitung dengan ini ya, dengan mengetahui dimensinya dulu. Kita pakai bata merah yang ukurannya berapa. Ternyata di antara di Jawa dan di Kalimantan itu ukuran batanya berbeda. Makanya penting kemudian ketika kita ingin membuat RAP itu tahu kita ini mau buat RAP ini di mana, di Jawa ataukah di Kalimantan. Apalagi kalau berkaitan dengan struktur. Ada hal yang menarik ya. Ketika di Kalimantan kan sebagaimana kita ketahui kan tipologi tanahnya itu hampir sebagian itu kan tanah gambut. Nah, perencanaannya ini dieksekusi oleh arsitek di Jawa. Nah, arsitek di Jawa nggak dikasih maklumat, tidak dikasih informasi bagaimana tipologi tanahnya. Dibuatkan apa? Pondasi batu kali. Ya tentu nggak relevan gitu untuk daerah tanah gambut, nggak akan relevan gitu. Karena tanah gambut ini kan perlu di dalam bidang ini ya, di sepatunya misal ya, itu kan masih perlu cerucuk gitu, pakai kayu, pakai galam atau dolken atau kemudian kayu ulin. Nah, ini harus tahu di mana kemudian RAP ini kita buat. Di daerah manakah kemudian kita akan buat. Nah, ini misal bata merah, tadi kebutuhannya berapa? Kebutuhannya adalah 10 meter persegi. 10 meter persegi. Nah, dimensi bata merah ini berapa? Ya, karena pemasangannya kan tidur gini ya, tapi yang kita hitung ini 6,5 cm atau 65 mili dikali 23 mili ya, atau 23 cm. 23 cm atau 230 mili. Ini kan ketemunya 149,5 cm persegi. Atau kurang lebih kalau di meter persegikan itu kan 0,01495. Nah, kira-kira 1 meternya itu butuh berapa? Berarti kan 1 meter, ngitungnya 1 meter dibagi ini 0,0149.
kurang lebih butuh 66,89 bata. Kalau kita pasang kan nggak mungkin ya kita pasang 66 atau belinya 66,8 ya, kita bulatkan aja jadi 67 gitu. Sehingga apa? Kalau kebutuhan dinding itu 10 meter persegi, bata merah tersebut butuhnya berapa? 669 bata merah di dalam 10 meter persegi. Nah, itu kalau menggunakan bata merah. Nah, tentu akan berbeda kalau kita menggunakan bata ringan. Dimensi bata ringan itu sekitar 20 kali 60 cm ya. Atau kalau di meter persegikan itu 0,12 meter persegi atau 1.200 cm persegi. Nah, dalam 1 meter persegi ini butuh berapa bata ringan? Yang dibutuhkan adalah 8,33 bata ringan. Jadi dalam 10 meter persegi, kita bisa hitung, ya tinggal dikalikan aja. Yang dibutuhkan adalah 83,3 bata ringan. Kalau dibulatkan ya 84 bata ringan. Nah, ini kita bisa mengetahui kebutuhan bata merah atau bata ringan. Terserah mana yang akan kita pakai. Dan lagi-lagi kaitannya kan kita ingin mendapatkan efisiensi ya. Perlu kemudian kita memahami keberadaan material yang hendak kita pakai di suatu daerah. Ya. Mungkin di satu daerah bata ringan itu distribusinya mudah, sehingga harga bisa lebih murah. Tapi di daerah lain distribusinya panjang gitu kan, alur distribusinya panjang sehingga pengaruh kepada harga bata ringan. Nah, ini kita lebih murah mana gitu, lebih efisien mana dari sisi biaya gitu. Kalau dari sisi kekuatan itu kan ya 11-12 ya. Kalau kemudian kita lihat juga kualitasnya ya, bata merahnya sama bata ringan. Nah, itu untuk mengetahui berapa sih harus kita beli jumlah batanya. Nah, gimana kalau kita ingin mengetahui kebutuhan semen untuk plester? Kalau di dalam penawaran atau kita ingin menentukan kualitas bangunan itu kan ada komposisi. Ya. Untuk dinding misal plester itu kita mau gunakan 1:3 atau 1:4. Ya, kalau 1:4 itu kalau kita paku ya, dinding itu kita paku itu cukup keras ya. Kalau pakai paku biasa, pakunya yang kalah biasanya. Paling enggak pakai paku beton gitu. Oke, kita pakai aja 1:6 untuk plesteran. Kita pakai 1:6. Bagaimana cara menganalisanya? Sebenarnya kita dimudahkan ya adanya koefisien yang dikeluarkan oleh SNI, sehingga kita nggak perlu melakukan riset. Ya, nggak perlu melakukan riset secara khusus. Kita pakai aja risetnya dari SNI untuk koefisien. Semisal plester 1:6. Kita ingin membuat plesteran 1:6. Itu koefisiennya berapa? Kalau kemudian kita buka di SNI itu kan semen itu 5,88 kg, pasir pasang itu 0,036 meter kubik per 1 meternya, per 1 meter perseginya. Nah, ini akan memudahkan. Jadi kita tahu itu berapa sih kebutuhan semen untuk pelaksanaan dinding 10 meter persegi tadi. Ya, kita bisa ketahui itu. Berapa kebutuhannya? Ya tinggal dikalikan aja. 5,88 kilo dikali 10 meter persegi. Jadi kita butuhkan 58,88 kilo semen. Nah, kalau kita mau beli semen yang satu sak, semen itu kan ada yang saknya 40 kilo, ada yang 50 kilo. Kalau kita beli yang 40 kilo, maka perlu berapa? Ya 58,88 dibagi 40 kilo. Kita butuh 1,472 sak.
Ya, kalau kita beli kan nggak mungkin ya di galangan atau di Mitra 10 atau di depo itu kan beli 1,5 sak kan nggak mungkin. Ya berarti kan dibulatkan berapa? 2 sak. Nah untuk pasir pasangnya berapa? Pada campuran 1:6. Pasir pasangnya di sini berapa? 0,036 meter kubik. Dikalikan 10. Berarti butuh 0,36 meter kubik untuk 10 meter persegi. Pasir pasangnya. Nah, kita belinya ini berapa rate? Kalau dump truck misal di 8,9 ya. Dekris. 8,9. Dekris gratis kan? Iya. Ada anunya deh, speakernya. Misal 8,9 ya satu truk. Bisa jadi di bawahnya ya. Kadang nggak sesuai juga. Itu perlu dicek juga. Nah, ini kalau 0,36 ini berapa truk ya? Kalau satu truk kelebihan ya sudah. Tentu kan kita belinya nanti nggak hanya pasir pasang untuk 10 meter persegi kan. Kalau di rumah itu kita bisa jumlah nanti untuk dinding berapa, untuk jewel berapa dan sebagainya. Nah, itu bisa kemudian kita hitung gitu kebutuhan per item pekerjaannya. Nah, kira-kira gimana sih? Itu kan contoh kita melakukan perhitungan ya sebagai developer ya, ataukah kemudian kita sebagai kontraktor gitu. Adapun contoh produk RAP ya, kalau di Dekris itu kayak begini nih. Kecil ya. Ya, kalau dibesarkan kurang lebih begini. Misal pekerjaan pondasi rolak bata. Ini batu bata merahnya ini berapa sih kebutuhannya? Nah, ini kita hitung per item pekerjaan. Nanti di bawahnya itu muncul totalnya. Ya, kita akan mengetahui totalnya. Misal kalau di sini pasir berapa? Pasirnya rolak bata ini butuh berapa kubik? Untuk footplate ini berapa kubik? Nah, nanti di total kita akan mengetahui di sini. Kalau mau contoh supaya bisa dilihat, nah nanti bisa hubungi panitia ya. Contohnya gimana? Nanti bisa dikirimi contohnya. Kemudian juga produk RAP itu selain tadi volume, kita mengetahui volume juga ini ya, totalan luasnya, total volumenya, materialnya ini berapa gitu. Bata merah gitu, untuk pekerjaan rumah tipe 60 gitu. Dengan ketinggian sekian. Itu 756 ya untuk jumlah buahnya. Nah, kita nanti bisa sesuaikan harga satuannya dengan daerah setempat. Kita akan tahu berapa sih alokasinya. Ini untuk materialnya saja. Untuk tenaganya kita juga bisa lakukan analisa gitu. Untuk pekerjaan boplang itu berapa? Nah, upah kerja ini tergantung deal-dealannya. Ini bisa diganti ya. Ada yang 175, 130, 100 tergantung deal-dealan. Kita dengan tukang ya. Berapa kemudian yang bisa kita inputkan gitu nanti. Nah, ini pekerjaannya berapa hari durasinya, ini kita bisa ketahui ya. Misal pekerjaan A, ya, di pekerjaan pendahuluan ini kurang lebih durasinya untuk menyelesaikan pekerjaan A itu 4 hari totalnya. Mulai dari pekerjaan boplang sampai pembersihan lapangan sampai boplang. Ini kurang lebih 4 hari. Nah, itu contoh dari produk RAP. Lalu apa yang dibutuhkan untuk menyusun RAP? Apakah dengan perkiraan ataukah dengan data? Tentu ini akan berbeda ya, berbeda maklumat, berbeda experience juga. Mungkin kalau yang sudah terbiasa mengerjakan dengan tipe yang sama dan dilakukan berulang itu seperti apa ya? Kalau kita bikin kopi itu nggak perlu ditakar ya komposisinya antara kopi, air,
Ya itu nggak perlu ditakar begitu. Berapa sih komposisinya yang pas? Apakah 1:18 ataukah 1:20? Gitu kan. Kalau sudah terbiasa untuk satu cangkir itu ya sudah ya. Kita mungkin pakai jumlah sendok teh 4 gitu kan. Airnya 180 gitu kan. Nah, sudah jadi kopi yang biasanya kalau sebelumnya pakai takaran ya barista kan pakai takaran. Mungkin kalau sudah pengulangan itu langsung kebayang gitu. Oh, sebetulnya sekian. Kalau mau pakai gula yang pas itu mungkin komposisi kopi dan gulanya 1:1. Nah, ini kalau sudah punya pengalaman itu tentu berbeda ya. Tapi dia melakukan pengulangan pada tipe tertentu. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi satu kondisi bangunan yang berbeda, tipe yang nggak biasa dikerjakan, di tanah yang tidak biasa juga, misal tanah gambut, gitu. Apa yang perlu dibutuhkan untuk bisa menyusun RAP ini? Ya, tentu yang dibutuhkan adalah gambar teknik ya sebagai acuan untuk menghitung volume. Jadi nanti tanpa adanya gambar teknik ini kita akan kesulitan. Melakukan estimasi kebutuhan material kita itu sebenarnya berapa sih? Kok 36, saya biasanya 36 habis sekian. Kok bisa 36 Anda habisnya lebih banyak? Nah, kita harus lihat dulu. Bisa jadi beda pada tinggi bangunan. Mungkin 36-nya si A itu tinggi bangunannya sampai baloknya 3,5 meter, yang satunya 5 meter, tentu akan beda kan dari sisi bahan. Kok RAP-nya 36-nya si A lebih murah daripada si B, yaitu variabelnya di situ. Lihat juga pertama ketinggian, yang kedua komposisi. Kalau kemudian komposisi plesteran tadi, ya, si A menggunakan komposisi plesteran 1:9, tentu nggak akan relevan gitu dibandingkan dengan yang menggunakan komposisi plesteran 1:6 atau 1:5. Ini nggak akan relevan. Makanya untuk membandingkan harus sampai pada komposisinya. Nah, ini yang dibutuhkan di dalam RAP ya, untuk mengetahui volume supaya memang di dalam menetapkan berapa sih kebutuhan material dan upahnya ini bukan perkiraan ya, tapi dengan berdasarkan data, sehingga kita bisa mengetahui ini mana sih yang kemudian bisa ditoleransi, mana yang enggak. Ya, mungkin dari saya cukup sekian, Mas Denny. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsir. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih dari Mas Iqbal ya terkait ini ya penjelasan mengenai RAP ya. Detail-detailnya seperti apa gitu juga isinya juga itu di dalam RAP itu apa saja gitu. Baik, terima kasih untuk Mas Iqbal. Kemudian saya lanjutkan untuk materi berikutnya, mungkin lebih ke arah diskusi saja ya dengan Mas Nasir. Nah, ya jadi mengenai RAP ini ya, mengenai RAP ini tentu dalam suatu proyek ya itu penting. Kalau dari pengalaman Mas Nasir ya, dalam tentunya berkecimpung di dunia konstruksi, nah itu seperti apa sih penggunaan RAP ini? Apakah semua proyek itu pasti menggunakan RAP atau hanya beberapa proyek saja, atau seperti apa gitu untuk Mas Nasir ya? Monggo, mungkin bisa dijawab dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mudah-mudahan selalu sehat, keberkahan selalu dianteng semuanya, dan amin. Terus maslahat yang bisa kita pantulkan, bisa kita tecap dan kita serap. Saudara sekalian saya hormati, kesempatan yang berbahagia ini untuk saya sedikit menyampaikan.
tadi sebenarnya sudah disebut oleh Mas Iqbal ya Bro Iqbal. Ya, saya mau bilang Bro Giring tapi nggak tepat, jadi Bro Iqbal aja ya. Ini Bro Nasir. Nah, saya berangkatnya adalah sebagai pelaku yang terjebak dalam sebuah kondisi di mana saya ketika itu harus melakukan kegiatan konstruksi dan tidak punya maklumat, tidak punya bekal, tidak punya akademik, tidak punya apapun yang terkait dengan what's the meaning of construction. Apa itu konstruksi? Yang saya tahu adalah itu pasir, itu semen, itu besi, itu koral, dan itu debu, dan itu kotor, dan itu menjijikkan, dan itu nggak gaul, nggak keren. Tapi ke depan kemudian ternyata banyak sesuatu yang bisa kita dapatkan, ternyata di situ Masya Allah luar biasa yang bisa kita laksanakan, dan karena keterbatasan saya, maka saya tidak tahu apa-apa ketika kemudian saya harus membangun sebuah produk perumahan, dan disodorkan ke saya sebuah catatan atau tulisan di mana di situ ada volume, apa itu satuan, itu apa yang bercampur antara antara pekerjaan dengan bahan. Yang ada ini pekerjaan dinding sekian, satuannya apa, volumenya apa. Ini pekerjaan lantai, ini pekerjaan pengatapan. Dan hanya gambar-gambar yang kemudian kita tidak bisa mencernanya. Maka ketika itu kemudian saya bilang, saya nggak ngerti tulisan ini, saya nggak ngerti coret-coretan ini. Yang saya tahu sebenarnya mau bikin rumah itu habis berapa sih Pak Tukang? Seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal saya lebih menekankan kepada sebenarnya real dari pekerjaan itu membutuhkan tenaga berapa lama, berapa upahnya, berapa jumlah dari kebutuhan untuk bahannya, kemudian kapan itu didatangkan, dan kemudian bagaimana cara pembayarannya. Ini aspek yang mungkin tidak pernah kita bahas, bagaimana cara pembayarannya, karena di fakultas sipil atau arsitek tidak pernah diajarkan gimana sih cara bayar yang benar, yang enak, yang menguntungkan, yang lunak, dan seterusnya. Oleh karenanya, maka kemudian saya laksanakan dari awal, saya panggil Pak Tukang, ini rumah tipe seperti ini habis berapa? Berapa lama? Upahnya berapa? Dan sampai dengan detik ini saya olah-olah terus sebuah fenomena yang kemudian saya tangkap bahwasanya oh ternyata seperti ini toh seefisiennya dan seefektifnya sebuah pekerjaan dengan menggunakan data-data yang walaupun ketika itu berdasarkan asumsi, bukan pengolahan data yang Masya Allah Ustadz Iqbal ini dan tim Degris ini luar biasa sekali untuk menyusunnya sehingga tahu itu volume item by item. Jadi saya pikir selaku pelaksana, apakah itu saya sebagai kontraktor, saya juga mengerjakan banyak tempat, dan apakah saya sebagai owner, saya tahu detail sebenarnya habis berapa bahannya, waktunya, dan uangnya. Kira-kira gambaran sedikit seperti itu. Saya kembalikan. Ya baik, jadi seperti itu ya untuk pengalaman dari Mas Nasir sendiri ya. Ternyata di lapangan itu memang penggunaan RAP itu juga sangat penting gitu untuk merencanakan atau membuat estimasi dari biaya berapa sih biaya yang diperlukan untuk pekerjaan konstruksi itu. Ya Masya Allah dari beliaunya sendiri kan sudah berkecimpung ya di dunia lapangan gitu. Jadi lebih ini juga terkait pengalaman di lapangan itu. Oh ya, kemudian dari Mas Nasir sendiri ini penggunaan RAP dengan RAB. Nah, ini sebenarnya keunggulan RAP itu apa sih sebenarnya dibandingkan RAB gitu, Mas? Baik, akan saya jelaskan sedikit mungkin ya. Tadi sudah disampaikan sama-sama bunyinya sama ya. Kalau kita singkat RAP. Nah, RAP itu ternyata kan menurut Mas Iqbal kan ada rencana anggaran biaya untuk RAB dan rincian anggaran pekerjaan atau pelaksanaan atau pembangunan. Nah, dari sisi etimologi bahasa saya sudah tentu berbeda karena RAB di mana di situ tuh bercampur tadi sudah disampaikan antara jasa, tenaga dengan bahan, dan itu bercampur, ada hybrid kontrak atau terjadi akad ganda
yang bercampur dari satu antara bahan dengan tenaga, dan itu menurut syarat. Saya perspektif syarat dulu, itu nanti di upload jelas itu ada problem syaratnya. Dan haitsu mata yakunu syar'u yakunu takunul maslahah. Di mana di situ itu tidak ada mengikuti syarat, pasti insya Allah di belakang pasti banyak tidak ada kemaslahatannya. Dan apalagi tertuang dalam sebuah kontrak. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi manajemen dengan pemakai RAP itu kita bisa tahu percis ya. Kita tahu bahwasanya manajemen itu kan macam-macam. Ada yang sudah manajemen levelnya level scale up, manajemen smart up, atau manajemen startup. Yang mana ketika kita menggunakan RAB, maka kita butuh seorang yang bisa mencernanya. Ya, itu yang terjadi. Sementara kita harus efisien. Saya berangkat dulu itu palu gada ya. Jadi seorang marketer, jadi seorang mandor, jadi seorang pembelanja, jadi seorang yang macam-macam, jadi satu. Maka ketika saya disuruhkan RAB, saya perlu waktu untuk mencernanya. Tapi manakala kemudian saya memakai RAP, itu lebih mudah. Seperti hanya disampaikan itu secara kontrol, cost kontrolnya ya, kontrol costnya itu lebih terarah. Kemudian dari sisi quality kontrolnya, jelas di situ kita bisa memilih mana yang sekiranya itu bisa kita pakai atau tidak kita pakai. Kemudian dari sisi syariah, ya kontrol syariahnya. Memang kalau kita pakai RAP, ketika kemudian kita kobet sudah terjadi jual beli sebagai bahan bakunya, nanti perspektifnya adalah perspektif hukumnya, maka ketika ada lebihan bahan yang sudah kita suplaikan kepada si pengguna, tentu itu menjadi haknya si pengguna. Tapi kalau kurang, kita wajib tombok. Nah, di sini ini memancing adrenalin kita belajar untuk mengelola seestimasi mungkin, seakurasi mungkin estimasinya. Nah, dari situ maka saya pikir RAP itu pertama dari sisi syarat itu lebih oke, lebih masyru', dari sisi quality control tentunya lebih meyakinkan, ya kan? Kita bisa mengontrol semuanya, dan tentunya dari sisi manajemen sumber daya manusia kita lebih efisien. Maka kalau kemudian antum semua sudah punya anak STM atau mungkin sarjana segala macam, itu mungkin gampang untuk menerjemahkan RAB. Tapi manakala kemudian kita memakai RAP, manakala kita masih belum punya sumber daya itu, entah karena keterbatasan kita, entah karena kesulitan SDM-nya, dan memaksa kita untuk sendiri, RAP ini lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih akurat. Gambarnya seperti itu. Ya, baik. Iya, jadi itu ya. Jadi perbandingannya lebih terkait akurasi ya. Terkait akurasinya itu lebih bagus ya, lebih detail gitu. Nah, akurasi dan koordinasi. Jadi manakala sekarang, iya. Jadi manakala kemudian ini RAP ini dibutuhkan oleh seorang owner sebuah proyek, maka dia bisa mengefisienkan. Tapi manakala kemudian RAP ini kemudian disodorkan kepada si pelaksana, manakala yang mengerjakan adalah pihak yang lain, atau si pelaksana bisa menyusun RAP, maka disitulah adrenalin untuk menyusun seakurat mungkin, untuk dipertanggungjawabkan kepada end user atau customer ataupun juga kepada owner, maka itu harus benar-benar tercatatkan dengan baik dan kemudian bisa digunakan seakurat. Kata kuncinya RAP lebih akurat, lebih efisien. Kenapa demikian? Karena RAB itu disusun sekali lagi adalah menurut AHSP kan, analisa harga satuan biaya. Dan tentu kalau memakai RAB, maka dia harus benar-benar mengacu, ini sepemahaman saya sebagai orang awam ya, harus mengacu kepada aturan SNI. Maka apabila kemudian orang yang menyusun RAB tidak sesuai dengan SNI, hati-hati, pasal itu bicara. Ya kan? Peraturan Menteri PUPR tahun 2008 nomor 28 tahun 2016 tentang pedoman pemakaian, di situ jelas ada kan, karena di situ mencampur antara banyak akad, tidak hanya sekedar akad jual beli dan akad jasa, ada akad pajak, pembayaran pajak di situ, ada hal-hal yang lain yang mungkin muncul di situ itu. Maka jika itu kemudian bercampur jadi satu, sebenarnya kita nggak bisa kontrol. Ini yang habis bahannya habis berapa, yang ini untuk apa, dan tentu tidak bisa kita gunakan untuk kemudian meneliti secara quality control sejauh apakah penggunaan tersebut untuk menjaga mutu dari hasil pekerjaan yang bersangkutan. Itu kuncinya menurut saya. Lalu sekali lagi
dengan membuat quality control itu kita bisa scale up, ya. Kita naik bisa menjadi estimator bagi kawan-kawan yang memang sudah memiliki kemampuan itu, atau tidak-tidaknya untuk menjaga dari owner tidak terjadi boncos atau tidak terjadi kebocoran. Nah, efisien SDM sendiri pun juga berpengaruh di situ itu. Seseorang kemudian dia bisa rangkap karena sebuah keadaan, itu bisa main sana main sini semata-mata untuk keperluan efisiensi dan penjagaan mutu tersebut. Apalagi akurasi, kontrol, and control. Lebih lengkapnya kontrol. Lebih lumayan di situ itu. Ya, baik. Jadi akurasi dan koordinasi ya terkait ininya yang lebih ditonjolkan mengenai RAP gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan ya dari peserta yang disampaikan lewat Zoom. Assalamualaikum. Untuk pengajuan ke klien, idealnya murni dari RAP saja atau misalnya referensi SNI atau dari RAP kita up lagi untuk planning marginnya gitu, dari Mas Erik Kamto. Nah, ini. Ya mungkin dari ini ya, dari Mas Nasir dulu aja deh. Ya. Ya, bisa lebih didetailkan lagi pertanyaannya. Iya, mungkin Mas Erik Kamto bisa didetailkan lagi pertanyaannya. Silakan. Iya, jadi bagi teman-teman yang misal ada pertanyaan ya bisa share atau ditanyakan lewat Zoom chat ya, Zoom chat mengenai RAP ya, urgensitas RAP dalam proses pembangunan perencanaan pembangunan, nah, seperti itu. Ini ada lagi dari Agustina Eka Wardani. Assalamualaikum. Perbedaan RAP dan RAB apa? Apakah menggunakan RAP lebih akurat? Nah, ini yang baru saja disampaikan dari Mas Nasir tadi ya. Nah, jadi jawabannya ya lebih akurat itu ya, mungkin saya jawab langsung. Ya, itu. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya mengenai tayangan ini. Ya, sedikit menambahkan kawan-kawan semuanya yang saya hormati bahwa kita harus tahu ini kita bicara dari perspektif yang berbeda-beda mungkin. Saya contohnya sebagai seorang owner, kemudian membutuhkan kegiatan pembangunan yang kemudian saya minta kepada pihak yang lain untuk mengerjakannya. Pertanyaannya adalah RAB, rencana anggaran biaya itu diajukan kepada saya, yang mana di situ sudah ada keuntungan-keuntungan. Lalu ada keuntungan-keuntungan. Tidak hanya sekedar BEP-nya dari bahan tersebut, harga asli bahan tersebut. Jadi sudah ada keuntungan-keuntungan tersebut. Ya. Jadi kalau kemudian kita sebagai owner kemudian meminta kepada yang bersangkutan untuk mengerjakan, maka di situ ada detail. Sebenarnya pekerjaan Anda itu untuk contohnya tipe 50. Berapa biaya tenaga yang harus saya bayar kepada Anda? Bagaimana cara bayarnya? Kapan supaya saya aman? Di situ itu fungsi RAP bisa ditonjolkan. Yang kedua, bagaimana dengan bahan-bahan? Apakah dengan bahan-bahan saya nggak bisa ngambil keuntungan? Kan ketahuan nanti bahwasanya harga granit 100.000 kok di RAP disampaikan dijual kepada saya sebagai owner dari pelaksana itu 120.000. Buat saya masih muskilah selama memang di situ itu kita nilai wajar untuk kemudian dijual kepada saya. Anda sebagai pelaksana dari yang mengerjakan RAP itu punya hak untuk mengambil untung. Itu saya pikir lebih fair daripada Anda memakai RAB yang kita tidak tahu sebenarnya sejauh manakah akurasinya, sejauh manakah penanggung jawabannya. Iya, mau kalian mah. Ya, halo. Iya, monggo silakan. Mohon mungkin untuk kawan-kawan yang sami'in ya, yang mendengar, untuk yang mikrofonnya bisa di-mute-kan dulu ya, mute-kan dulu. Tolong kawan-kawan supaya kita bisa konsentrasi. Siapa itu bisa mungkin dari hostnya bisa menyampaikan. Saya ulangi lagi,
DP tanah, DP rumah kan berarti ini. RAB dalam hal ini berarti sudah ada pertama tadi secara kontrak berarti bercampur banyak akad. Yang kedua di situ mengambil keuntungan yang kita tidak tahu sebenarnya itu untung dari tenaga ataukah untung dari jual beli. Bisa jadi dua-duanya, nggak apa-apa, tapi kita nggak bisa memilah. Nah, tentunya jika kita seorang owner yang memiliki data RAP bisa lebih efisien untuk dilaksanakan oleh pekerja yang melaksanakan dengan perspektif tenaga. Lalu bagaimana jika orang yang memiliki tenaga dan dia bisa supply, bisa kita pecah dan sama-sama dapat untung. Seorang yang memiliki kompetensi untuk mengerjakan, dia pasti harus cari untung juga. Silakan 800.000 mungkin per meter. Mungkin sebenarnya BEP dia adalah 700.000, dia masih untung 100. Sama juga dengan bahan-bahan. Dia bisa melayani kepada kita walaupun dengan mengambil keuntungan, dan saya pikir itu lebih akurat. Sekali lagi kuncinya lebih akurat. Maka pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana jika seandainya saya tidak memiliki kompetensi sebagai seorang estimator atau seorang orang yang bisa menyusun RAP? Jawabannya, jadi mas-mas yang ganteng ini bisa menjawab pada Anda, dan saya adalah salah satu dari penggunanya. Saya adalah salah satu customer-nya selama ini untuk diskusikan. Jadi ada ruang untuk berdiskusi di situ itu, manakala, wah ini granitnya Anda suplai ke saya kemahalan nih, kurangi dulu deh. Oh ini semennya kok seperti ini, semennya merek apa ini? Karena di RAB tidak ada itu keterangan contohnya begini. Mungkin campurannya ada, mungkin item pekerjaannya ada, tapi ini semennya pakai apa? Pakai semen Padang, mohon maaf saya pakai merek ya, nyebut merek ya, pakai Bima, pakai apa itu kan nggak ada. Sementara kalau pakai ini kita bisa detail semuanya, dan kita semuanya tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk menyusun. Sudah ada itu, salah satu yang saya rekomendasikan bisa Anda gunakan bersama-sama. Sorry, saya bukan promo, tapi ini adalah fakta yang harus saya ungkap. Ya. Ya baik. Jadi untuk terkait harga material dan segala macam mengenai produk di RAP itu tidak masalah sebenarnya ditunjukkan dalam hal terkait akunnya malah nggak bermasalah seperti itu. Justru malah yang RAP yang dimana menimbulkan ya tadi yang disampaikan dari Mas Nasir tadi, berapa harga materialnya masih tidak ketahuan di situ gitu. Ya, yes. Harga material ini pakai semen Padang, pakai semen kon, mohon maaf, ini pakai semen Gresik, pakai apa kan nggak jelas. Nggak jelas, betul. Sementara aturan kita harus pakai SNI. SNI itu bisa jadi mungkin semennya ada semen yang SNI. Contohnya sekarang semen yang tidak ikut semen Indonesia, apakah dia sudah SNI atau belum? Nah, itu juga jadi bermasalah. Kan tidak harus semuanya semen Indonesia atau semen yang ber-SNI. Itu baru contoh semen saja. Pasir bagaimana? Setiap daerah, apalagi kita sebagai seorang developer ya, rata-rata sekarang kita semuanya fabrication, semuanya pabrikan. Nggak ada yang nggak pabrikan, kecuali yang dari alam itu batu belah, dari pengrajin bata merah atau kayu untuk daun pintu, juga pasir dari tambang alam. Dan itu berbeda-beda juga ininya, mutunya. Sehingga quality control itu kalau kemudian kita nggak menyebutkan item dari produk apa yang akan disuplaikan, berbahaya itu. Bahwasanya seseorang yang kemudian memisahkan antara tenaga dengan bahan yang kemudian itu disebutkan harganya kok berbeda dengan harga di umum, harganya mungkin lebih naik sedikit, kita bisa deal-dealan, Pak, saya ini mengerjakan tempat Bapak, saya juga harus supply, saya harus ada yang saya awasi di situ itu, saya harus menjaga benar mutu, dan saya harus ngambil untung. Maka di sini akan ada fair play ya. Orang nggak bisa main ambil seenak ininya saja, seenak suka hatinya saja dia ngambil untung. Dia juga harus tahu namanya kepantasan di sana. Dan ketika ngambil untung, ada antar Robin di situ itu kemudian terjadi qanaah, kepuasan, dan itu berarti akan muncul namanya multiple order, akan muncul repeat order, dan luar biasa sekali. Maka kembali lagi ke depan perlu adanya
pembahasan atau mungkin penyampaian terkait dengan pentingnya kegiatan seperti ini untuk bisa kita laksanakan. Sedikit tutup untuk jawaban saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari lima ruhiyahnya ya. Jadi bahwasanya dalam kegiatan pembangunan konstruksi begini ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang kita untuk menggunakan aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hawasibtum anna khalaqnakum abasa wa antum la ta'lamun. Apakah kau pikir wahai manusia, aku menciptakan segala aktivitasmu itu abasa, iseng-iseng saja, ya akan main-main saja. Dan kau pikir itu engkau nggak akan kembali kepadaku untuk bertanggungjawabkan. Di dalam kegiatan konstruksi ini pun juga demikian. Jadi supaya kita tidak disangka oleh Allah, padahal Allah sendiri juga nggak main-main, supaya tidak dianggap ditempatkan orang yang main-main dalam kegiatan transaksi. RAP adalah salah satu yang paling tepat menurut saya pribadi, menurut asumsi saya dan menurut keyakinan saya. Ini adalah salah satu yang tepat untuk antum gunakan sesuai dengan syarat, antum gunakan untuk kepastian ya. Karena RAB itu mohon maaf ada horor-horornya lah menurut saya. Silakan itu mungkin bisa kita perdebatkan. Ada horornya di sana. Itu. Dan secara quality control, kembali lagi saya bilang quality control itu penting. Nah, bagaimana kemudian jika yang menerima RAP ini adalah si pelaksana? Ya kan, ini saya berbicara sebagai seorang yang owner, menyusun RAP, entah dari saya sendiri atau saya kepada pihak yang memiliki kompetensi kemampuan untuk menyusun. Maka kemudian jika saya adalah seorang pelaksana yang harus melayani kepada developer, kepada owner, kepada customer, bisa juga saya akan cakap seperti itu. Dan jika kemudian kita adu, ini kita bicara efisiensi ya, RAP, rincian anggaran pekerjaan lebih hemat minimal 15% dibandingkan dengan RAB. Lebih hemat. Dan jika kita bicara quality control dengan RAP itu lebih bagus mutunya ya, secara kualitas itu lebih bagus. Kemudian tadi saya bicara cost, saya bicara juga dari sisi kualitas dan secara syarat. Muncullah Antarudin seperti itu, tidak ada horor, tidak ada spekulasi dan akan terpuaskan. Allah suka gembira, kita pun bahagia. Saya kembalikan kepada Allah. Ya, baik. Baik, terima kasih penjelasan dari Mas Nasir ya terkait RAP ini sangat ya Mas Nasir ya. Ya sangat jelas sekali ya mengenai apa RAP itu ternyata kelebihannya itu lebih ini ya banyak sekali gitu ya, dibandingkan RAP gitu. Ya, baik. Ini untuk pertanyaan sangat banyak ya tadi. Ya, ini tadi penjelasan mengenai pertanyaan Mas Erik Kamto ya. Lanjutannya tadi, sebagai kontraktor apakah pengajuan ke owner dari hitungan RAB saja atau tanpa menghitung margin atau RAB plus margin gitu. Jadi untuk pengajuan ke owner itu apakah dari hitungan RAB saja? Ya, saya jawab langsung, sudah saya jelaskan tadi. Ya. Jika saya sebagai owner kemudian mempekerjakan pemborong tenaga, ya pemborong tenaga, si pemborong tenaga tentunya dia harus mengambil margin dong, itu. Nah, saya sebagai owner supaya lebih irit lagi, saya menekan harga dengan cara saya belanja sendiri. Saya ada orang dari bagian purchasing mungkin ya, purchasing yang saya atau kemudian jika saya masih belum punya tenaga purchasing, kan saya bisa beli sendiri, belanja sendiri, seperti itu. Nah, jika Anda adalah seorang yang penerima kontrak, sebagai penerima kontrak, Anda nggak ada salahnya kok untuk menyampaikan bahwasannya di dalam RAP itu ada margin keuntungannya. Berapa keuntungannya? Sekarang saya sepantasnya. Anda tidak disangka kemahalan, tapi Anda juga nggak rugi. Berapa persentase Anda ngambil keuntungan? Anda yang lebih tahu di daerah mana yang sebenarnya di situ cari yang lebih murah supaya Anda bisa ketika Anda menyampaikan kepada owner itu lebih pantas untuk kemudian di ACC. Barusan saya ketemu dengan salah seorang yang melaksanakan kerjaan, dia bikin bendungan. Ini barusan saya pamit untuk Zoom ini. Dia mengerjakan mall di mana di
di Kalimantan. Saya ceritakan seperti ini. Gus, itu bagus. Itu bagus. Ini bagaimana mengambil ininya? Saya ini hari ini, mohon maaf saya sebutkan, sedang mengerjakan kontrak untuk pabrik kopi kapal api. Gimana Gus kalau saya sampaikan, kan RAB ininya. Saya sampaikan, well, Anda bisa secara penjelasannya RAP itu bisa Anda gunakan, dan sebenarnya kalau Anda menggunakan RAP ini, kelebihannya adalah apa? Anda pasti akan menang kontraknya dibandingkan dengan yang memakai RAB itu. Dan tentunya Anda punya kondite yang bagus sekali bahwasanya apa yang Anda jalankan ini tidak hanya sekedar mengambil keuntungan, tapi juga menjaga mutu. Itu. Lalu ini sedikit saya sampaikan juga, menyusun RAP ini tadi disampaikan oleh Mas Iqbal kan memakai gambar teknis ya. Tadi sudah disampaikan saya, kita juga penting untuk menyusun RAP ini perluannya DED ya, Drawing Engineering Detail. Kalau salah tolong koreksi. Di situ itu bisa digunakan untuk menyusun, dan siapa lagi kah yang pantas untuk menyusun seperti ini jika adalah bukan orang yang memiliki kompetensi untuk mendesain gambarnya, menghitung berapa volume strukturnya, dan menghitung sebenarnya berapa. Saya nggak promo ini, karena saya nggak bisa. Nah, ini antum-antum semuanya ini sebenarnya yang memiliki kompetensi itu, kembalikan kepada siapa? Antum pilih sendiri. Tadi saya lihat juga, saya sedikit melihat contoh RAP itu, masya Allah, terpuaskan. Taqna'ul aqlu wa tatma'inul qalbu. Puas akal kita, tentram hati kita, tentram kantong kita. Kembalikan. Ya baik. Ya baik. Terima kasih jawaban dari Mas Nasir ya. Nah ini mungkin ringkas saja ya pertanyaan dari Pak Heri Sorong ini ya. Untuk meminimalkan penggunaan bata kalau kita pasang miring ya, apakah merusak akad karena pemasangan tidak seperti biasanya? Ya, mungkin bisa jawab ringkas dari Mas Nasir gitu. Ulangi lagi. Jadi untuk meminimalkan penggunaan bata, kalau misalnya ya kita pasang miring tuh batanya, apakah itu akan merusak akad ya? Karena pemasangan tidak seperti biasanya yang pemasangannya itu ditumpuk lurus gitu ya, ditumpuk bukan miring. Nah, rebah begini jadi berdiri begini. Dimiringkan. Nah, itu seperti apa gitu? Ya, ini kita bicara secara syarak dulu. Iya. Apa yang tertuang, jadi Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan hari akhir, yang kelak ketika engkau dibangkitkan, engkau akan bertemu dengan aku dengan mempertanggungjawabkan segala perbuatanmu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jika engkau melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu dengan skema tertentu, perintahku adalah faktubuhu, catat, tuangkan ya, dalam bentuk kontrak. Apa yang kemudian yang Anda catat itu adalah apa yang Anda perbincangkan, apalagi kemudian Anda sepakati, apalagi kemudian di situ itu dari aspek syarat sahnya sebuah akad adalah adanya 3 perkara. Pertama adalah aqidah ini, pihak-pihak yang melakukan transaksi, Pak Heri Sorong dengan customernya mungkin, atau Pak Heri Sorong dengan ownernya. Yang kedua adalah mahalul aqd, objek akadnya. Sebenarnya hal ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam hal muamalah ya. Jadi di situ itu sudah ada adendum dan pasal-pasal yang harus dituangkan dalam mahalul aqd, objek akad. Terakhir ada ijab kabul. Aku ridho ya kau bikin begini ya. Aku jangan sampai kau begitu kan ya, kalau kau begitu kan aku nggak ridho. Pertanyaan saya adalah yang Anda tuangkan dalam akad itu miring, tengkurap atau berdiri batu batanya, atau miring tengkurap begitu. Manakala kemudian Anda tidak sesuai dengan speknya, Anda berarti tidak aufu bil uqud, tidak tidak sesuai dengan apa yang telah antum semuanya ini sepakati dalam sebuah catatan yang Allah Subhanahu perintahkan untuk dituangkan. Kembalikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk memperingkas ini ada pertanyaan lagi, langsung saya bacakan ya, dari Agustina Eka Wardani. Nah, halo Mbak Agustina.
Ya, berarti menggunakan RAP itu harus memahami manajemen konstruksi ya dan pengawasan yang ketat. Mohon maaf ini mungkin Mas Iqbal dulu ya, saya persilahkan. Nah, silakan Mas Iqbal untuk menjawab. Ya, jawabannya ringkas ya, iya harus memahami manajemen project gitu. Jadi kalau bagaimana kemudian kita cara pakai RAP ini ya, tentu kan kaitannya nanti tentang kapan kita mendatangkan material, kapan juga akan kita mendatangkan tenaga yang dibutuhkan, kapan mulai ngecor, kapan mulai finishing dan sebagainya. Ini katanya tentu kita harus memahami dalam bentuk apa. Dengan kita memahami alur pekerjaan, kita bisa tahu lah. Setidaknya itu sebagai owner itu punya gambaran, sebagai yang memiliki kepentingan proyek itu tahu gitu. Ini nanti setelah ini itu apa? Kaitannya apa? Kaitannya tidak hanya tentang berapa persen progres. Kalau kurva S tadi, ya, itu kan berbicara hanya pada poin bobot pekerjaan, persentase progres ya. Ini sudah sekian persen, sekian persen, sekian persen. Tapi sebenarnya di kurva S ini masih perlu dirincikan pada apa yang tidak bunyi di dalam kurva S itu kan kaitannya sama alur pekerjaan. Maksudnya ini yang berkaitan dengan critical path ya, lajur kritisnya. Jangan sampai kemudian kalau kita nggak memahami, misal yang ngerjakan ini hanya targetnya prosentase, tapi ternyata yang dikerjakan sebenarnya bisa dikerjakan nanti, bisa dikerjakan itu nanti. Padahal yang paling urgent itu adalah yang kaitannya sama pekerjaan itu yang mendesak mana dulu. Walaupun persentasenya, misal kita ketahui ya, persentase pekerjaan itu sudah, karena yang di lapangan ngejar progres ya, supaya nggak dimarahi sama ininya, ya. Sesuai, misal 40%. Tapi ternyata yang dikerjakan sebenarnya kerjaan nanti. Pasti akan timbul apa? Pekerjaan itu akan molor. Pekerjaan itu akan molor karena dia hanya mengejar pada persentase, tidak melibatkan mana sih ini critical jalur kritisnya. Dampaknya apa? Kalau kemudian hanya berkutat pada progresnya saja tanpa memperhatikan jalur kritisnya, itu nanti semua yang tidak kritis menjadi kritis. Dan kalau kritisnya bareng-bareng ini juga, ya tentu akan pengaruh kepada energi, tenaga, waktu ya, dan uang. Nah itu kaitannya sama, ya harus memahami manajemen proyek. Mungkin saya nambahin juga Mas Dino tadi dari pertanyaan ada yang baru masuk ya antara RAP dan RAP itu. Kalau RAP itu kan biasanya digunakan untuk penawaran dan di situ juga include keuntungan. Ya, include keuntungan. Penawaran dan include keuntungan juga ada pajaknya juga. Cuman karena mindset yang persepsi akad yang kita pakai itu adalah RAP yang diajukan. Jadi misal bahan berapa, kemudian kita ajukan aja, kita mengambil keuntungan berapa untuk memanage itu. Kemudian untuk memanage tenaganya berapa. Sebenarnya ini sudah pernah saya lakukan dulu di tahun 2018 ya, ketika mengerjakan perumahan. Hikmahnya luar biasa. Kalau RAP itu kan fix ya, dia ngunci gitu. Jadi ketika ada tambah kurang itu tergantung. Kalau yang memiliki kepentingan ini punya niatan yang nggak baik, mesti golek-golek gitu, cari-cari gitu. Supaya apa, kita tuh nombok ini. Mas ini kurang ini, coba ini. Nah itu ternyata hikmahnya di situ. Jadi bukan hikmah dulu baru syarat, tapi sebagaimana dikatakan Gus Nasib tadi, syarat itu mesti bawa hikmah. Dan alhamdulillah nggak trouble ketika pengelolaan pada jasa dan material itu nggak trouble. Jadi mereka juga terang gitu, nggak merasa dimainkan di bahan, karena speknya, bahannya ini yang dibelikan, jumlahnya sekian, komposisinya sekian, dia merasa nggak ragu gitu. Oh iya, kita juga nggak mengalami keboncosan ya. Kalau kita ketemu yang sesuai sih enak-enak aja. Kalau yang kita ketemu yang punya niat nggak baik sejak awal, sakit semua. Nah itu. Nah kalau persentase keuntungan
marginnya berapa ya? Kalau rata-rata sih harusnya kalau pakai RAB itu harusnya ya ini anggap aja biasanya adatnya ya. Itu ya sekitar 15-20% yang pakai biasa. Saya dari selisih RAB harusnya untungnya segitu. Kalau sampai rugi ini pasti ada yang salah di volume. Tapi ini pakai paradigma biasanya ya. Cuma saya nggak menganjurkan di situ. Nah, itu Mas Denny, mungkin ke pertanyaan berikutnya mungkin yang belum tersampaikan. Nah ya, baik, terima kasih ke Mas Iqbal ya terkait jawaban mengenai manajemen konstruksi tadi ya. Apakah penting ya diaplikasikan ya di pembangunan RAP itu juga untuk membaca RAP dan sebagainya. Nah, ya jadi seperti itu, ternyata jawabannya penting ya untuk mengetahui suatu proyek apakah proyek itu akan mengalami kemunduran ataukah tidak gitu. Soalnya untuk mengetahui jalur kritisnya ketika ada satu item pekerjaan yang mundur, nah itu nanti akan berpengaruh ke item yang lainnya apa enggak gitu. Nah, ketika di jalur kritis itu yang mundur nanti seperti apa. Nah, ternyata memang penting untuk mengetahui manajemen konstruksi. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Lutfiah Rohim ya. Jadi terkait perhitungan susutnya timbunan. Nah, susutnya timbunan itu yang benar itu volume dikali indeks 1,2 atau volume ditambah 10%. Nah, ini untuk perhitungan ininya ya, susutnya timbunan ya. Mungkin dari Mas Iqbal mungkin bisa menjawab. Silakan. Ya. Masing-masing kontraktor ataukah kemudian developer itu sah-sah saja membuat AHS sendiri. Analisa harga satuan koefisien sendiri itu sah-sah saja. Kalau di di pemerintah itu kan membantu koefisien ya. Berapa sih persentasenya? Jadi koefisiennya aja yang kemudian bisa kita pakai ya, karena untuk menemukan koefisien ini butuh risetnya itu lama. Gitu. Untuk tukang aja kita bisa menentukan berapa koefisiennya itu ya kan ada sohib ya yang dia pekerjaannya itu yang buat AHS. Pekerjaannya membuat AHS. Jadi dia melakukan survei misal di daerah Surabaya gitu. Surabaya dia akan melakukan riset menanyai beberapa tukang. Jadi dia akan mengambil range harga antara yang rendah, tengah sama tinggi. Nanti dia lakukan dilakukan yang sekiranya logis gitu. Itu nanti di rata-rata dia akan melakukan perataan. Jadi pertama riset tukang aja itu dia menanyai beberapa tukang. Belum nanti riset material di beberapa titik, mulai harga yang murah sampai yang mahal. Dan itu dilakukan item per item. Nah ini kebetulan saya itu kerja di satu konsultan yang bikin AHS. Nah di Wika misalnya, yang saya ketahui kontraktor besar ya, itu punya AHS sendiri. Ya karena besar punya tim riset ya, dia sah-sah saja. Nah kalau teman-teman mau bikin analisa sendiri juga nggak ada soal. Cuman kan kita bisa pakai untuk memudahkan aja ya. Memudahkan yang ada itu memudahkan kita di dalam melakukan menghitung berapa sih kebutuhan material dan upahnya. Nah, terkait susut timbunan, ya, susut timbunan kalau kita pakai koefisiennya SN ini kita pinjam itu kan dia ngasih toleransi lah, ya yang layak, toleransi yang layak, yang masih bisa diterima gitu. Nah kalau kita mau bikin yang lebih efisien juga ya ada soal gitu. Apakah kita mau pakai 1,2 atau 1,1 ya? Kalau volume plus 10% kurang lebih 1,1 ya indeksnya. Cuman yang perlu difahami itu makin tinggi indeksnya itu tanah makin padat. Itu aja. Boleh nggak 1,6 ya padat sekali. Tapi kan kita juga ketika kita membahas proyek itu kan bukan tentang sekedar kuat, ya.
sekedar kuat. Kalau kuat ya rumah satu lantai kolomnya dibuat 60-60 kan enggak begitu. Jadi ya kuat, ya secara mutu itu sesuai, kemudian juga ya itu bahasa efisien itu kan babnya itu. Bagaimana skupnya, kemudian bicara tentang waktu, bicara tentang biaya. Nah, ini dipertimbangkan. Jadi efisien itu di situ masuk semua, bukan sekedar kuat. Ya. Kalau sekedar kuat nggak perlu analisa, nggak perlu tim analisis gitu. Ya semua orang nanti digedekan semua 1 meter kalau. Nah ini 1,2 atau 1,1 ya ini katanya sama kepadatan tanah timbunan. Mana yang mau dipakai? Kalau dirasa di dalam eksperiennya 1,1 cukup padat, ya cukup padat, dan kalau dihitung secara matematis ya itu memungkinkan, ya nggak ada soal pakai tadi volume ditambah 10%. Kalau belum mampu menghitung pada itu, ya kita pakai indeks yang tersedia juga 1,2. Mungkin itu Mas Denny dari saya. Masih Mohon mute. maaf suaranya kok nggak ada ya? Oh iya, mohon maaf tadi masih ke-mute. Baik, terima kasih Mas Iqbal ya tadi terkait jawaban mengenai indeks khususnya timbunan. Nah, jadi sudah sangat jelas ya tadi yang disampaikan. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Mas Sutrisno. Ya. Assalamualaikum, bagaimana menghadapi komplain dari klien jika dalam pelaksanaan pekerjaan tidak rapi atau bagus, atau dalam pelaksanaan pekerjaan tiba-tiba terjadi perubahan desain bangunan atas kemauan klien agar tetap aman secara hukum syara. Nah, mungkin Mas Iqbal mungkin ya untuk jawabannya, kemudian dilanjut Mas Nasir ya, mungkin ringkas saja karena kita juga waktunya terbatas. Ya. Kalau kemudian pekerjaan tidak rapi, tidak bagus, ya itu hal makanannya lapangan gitu ya. Jadi siap dengan komplain-komplain ya kalau tidak sesuai. Rapi atau tidaknya itu ya memang begitulah. Dapnya aja masih tembelong-tembelong aja ya. Perlu kemudian ini ya, kalau yang penting kemudian kita pahami ya, ini tidak rapinya ini kesalahan pada sisi apa? Apakah dari kita pelaksana ya, yang ngerjain, ataukah kemudian kadang kita memilih material nih, jangan nyebut merek ya, misal cat yang harganya murah gitu. Harganya murah itu kalau kita beli murah, tapi pekerjaan harus melapisnya itu 4 kali lebih. Kadang masih tembelong ya, tembelong itu bahasa Indonesia, masih nggak rata. Justru kita memandang murahnya itu pada ketika kita beli. Oh ini satu pilnya harganya sekian, tapi harus pengulangan sekian kali. Itu harus dipertimbangkan juga. Lebih baik kita mengambil yang lebih bagus, tapi kita nggak perlu ngulang sampai berapa kali, 2 kali selesai misalnya. Ini kan mungkin belinya awal murah, lebih mahal, tapi kan pekerjaan lebih nggak harus ngulang ngecat berapa kali. Jadi itu juga harus menjadi perhatian. Nah kalau bagaimana ada pekerjaan yang perubahan desain ya ini jeli-jelinya ini melakukan opname pekerjaan dan
yang perlu difahami, akad ini kan akad ujroh ya. Kalau sebagai yang tenaganya ya dilihat dulu akadnya. Karena bukan stirkah ya, ini akad yang kalau di tenaga berarti situ ada ujroh, kalau di bahan di situ ya wakalah bil ujroh gitu kan. Jadi lihat dulu. Kalau kemudian ada perubahan desain ya, kalau perubahan itu disepakati ya harus jeli-jeli opnam. Nah, untuk opnam ini kan kita perlu memahami manajemen proyek. Kan harus melakukan opnam pekerjaan kalau sama-sama disepakati. Kalau enggak ya berarti kan tetap kembali kepada akad awal. Misal nanti aja lah kalau mau dirubah, silakan dirubah nanti kalau pekerjaan selesai. Ya, ini pentingnya memahami manajemen proyek ya. Kalau pas dilakukan kesepakatan di situ, kemudian ya harus jeli di dalam melakukan opname pekerjaan. Mungkin nanti ditambahi sama Gus Nasir. Ya, baik, terima kasih Mas Iqbal. Monggo silahkan Mas Nasir. Oke, jadi pertanyaan tadi itu saya jawab dari dua sudut pandang. Yang pertama dari sisi semuanya tapi termaktub di dalam akad, ya, termaktub di dalam akad atau kontrak yang sudah kita sepakati. Jadi ketika kemudian kita menentukan sebuah pekerjaan itu harus begini dengan bahan baku yang disebutkan harus saja dari awal, grade A, grade B, grade C. Jangan sampai itu saya sering menerima anekdot atau guyonan joke-nya dari Ustaz Iqbal itu gambar bintang 5, ya, pelaksanaan dan bahan-bahan itu kaki 5. Artinya ekspektasi yang diinginkan tidak sampai kepada apa yang dilaksanakan. Jadi kalau kemudian kita di situ itu catnya adalah cat yang, halo mohon maaf, bisa di-mute. Jadi kalau kemudian di dalam kontrak atau akad yang kita sepakati itu sudah jelas gambarnya seperti ini, dengan ekspektasi yang kita harapkan datangnya adalah seperti ini, maka seharusnya itu harus bagus. Lalu di situ juga termasuk di dalam hal pekerjaan. Kita harus menyampaikan pekerjaan ini nanti harus siku, harus lot, ya kan? Ini literasi yang harus dimafhumkan kepada semua pihak, baik dari si pemberi kerja ataupun pelaksana kerja. Pak, ini saya kerjakan 45 derajat ketinggian atapnya. Jadi kita sebisa mungkin dengan kontrak yang kita sepakati itu sudah menutup terjadinya komplain, terjadinya sengketa, terjadinya konflik. Lalu jika kemudian ada perubahan spek, di Islam, di agama kita sudah diatur kan, bagaimana ketika kemudian ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan, di awal dari isi legal kontrak tersebut harus ada adendum yang menyatakan apabila terjadi perubahan, pengurangan, atau perubahan terhadap sebuah kesepakatan yang telah dituangkan, maka di situ dimungkinkan untuk dibuat dalam adendum tambahan yang mana di situ itu memunculkan adanya spek teknis apa yang dikerjakan dengan biaya berapa. Dicukup di situ bisa kita tambahkan adendum tambahan yang mana masih satu bagian dari batang tubuh dari kontrak, legal kontrak yang disepakati dari awal. Itu konstitusi konstitusi pekerjaan kita, itu yang harus kita pakai. Oleh karena itu, maka jika kemudian ada tambahan, tentunya berarti di mana ada tambahan atau bahkan perubahan memunculkan adanya penambahan biaya tenaga dan memunculkan adanya tambahan bahan atau material yang akan digunakan. Tentunya tidak fair manakala jika itu tidak ada adendum tambahan terkait dengan biaya dan jasa. Terima kasih. Baik, terima kasih ke Mas Nasir ya. Sangat jelas sekali tadi untuk jika ada pekerjaan tambahan itu seperti apa kesepakatannya biar lebih jelas gitu. Nah, ternyata itu lebih dimunculkan atau dituliskan di
kesepakatan di awal gitu, biar lebih jelas lagi untuk semisal ada tambahan gitu, agar bisa disepakati lagi. Nah, itu seperti apa untuk biaya dan segalanya. Ya seperti itu. Mungkin mungkin ya langsung aja ya, ada closing statement mungkin dari Mas Nasir bisa disampaikan, nanti disambung ke Mas Iqbal. Mungkin saya kasih waktu berapa ya, 1 menit aja deh closing statement. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian saya hormati, dengan adanya RAP yang disusun bersama-sama, maka di situ ada beberapa poin yang bisa kita petik. Pertama adalah dengan adanya sistem atau metode RAP itu mencerdaskan kehidupan konstruksi. Kenapa? Di situ kita akan muncul bersama-sama pengetahuan paling basic elementer untuk memahami dari mana memulai proyek, dari mana proses proyek, dan bagaimana menserah terimakannya. Di situ juga akan termaktub dalam legal kontrak, dan yang paling penting adalah RAP ini simple, bisa dibaca oleh orang yang tamatan SD sekalipun. RAP ini sangat sederhana sehingga bisa digunakan dalam beberapa waktu, tempat, dan yang lain-lain. Sementara RAB tadi sudah disampaikan perlu analisa, perlu macam-macam. Sementara RAP di situ sudah akurat, simple sekali, dan ini memancing gairah kita untuk belajar, memancing gairah kita untuk benar-benar bisa menguasai proyek, meskipun level kita adalah level kiroah ya, membaca level kita kiroah. Level saya musik kiroah mungkin sedikit kitabiah, bisa menulis. Ya, tetapi bagi orang yang tidak bisa membaca, dia membutuhkan orang lain. Padahal menurut Syekh Abu Hasan Asyadzili disampaikan bahasanya min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur roja 'inda wujudiz zawal. Salah satu tanda-tanda Anda hanya bergantung kepada perbuatan makhluk, maka akan berkurang pengharapanmu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi kegagalan. Dengan RAP ini kita tidak harus tergantung pada seorang yang memiliki kemampuan untuk menjalankan proyek, ya, meskipun penyusunannya, karena kita sebagai seorang developer, sebagai seorang kontraktor, sebagai seorang end user, kita adalah salah satu di antara stakeholder sebagai pengendali sebuah proyek, dari mulai inisiasi, pelaksanaan, ya, pengawasan, serah terima, perawatan, itu kita ada semuanya, baik sebagai kontraktor, sebagai developer, maupun sebagai owner, maupun sebagai customer. Saya pikir demikian, dan saya melihat dengan adanya penyusunan RAP yang sangat simpel ini, hikmahnya adalah Anda efisien, Anda bagus, Anda kuat, dan Anda berkah. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Nasir atas ini closing statement-nya. Mungkin langsung saja disambung ke Mas Iqbal. Silakan, Mas. Ya, sudah terwakili sama Gus Nasir, jadi idem saja ya. Ya, insya Allah kurang lebih begitulah sebagaimana kemudian beliau tadi sampaikan. Ya, baik. Cukup Mas Dini. Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Iqbal, terima kasih kepada Mas Nasir ya, sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini pada acara Serambi The Kris, dan alhamdulillah bisa mengisi sampai akhir acara dengan sangat istimewa ya. Kita sharing-sharing ilmu dari dua pembicara ini, sobat-sobat The Kris sekalian. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sobat-sobat The Kris yang sudah meluangkan waktunya, sudah sudah hadir ya pada acara Serambi The Kris. Nah, semoga dimudahkan dalam menimba ilmu ya. Kita sharing-sharing di sini juga niatnya juga menimba ilmu untuk diaplikasikan untuk keperluan tujuannya masing-masing ya. Dan insya Allah tujuannya pasti bermanfaat gitu. Ya, sekian dari saya selaku MC mewakili teman-teman tim The Kris. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, jika ada salah perbuatan selama acara ini. Harapannya untuk kedepannya bisa mengikuti acara lagi ya. Insya Allah diadakan rutin tiap 2 pekan sekali. Nah, seperti itu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.